Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sungkuni lagi. Saya jadi curiga ini, kalau Mbak udah muncul, pasti aja ngomongin kejelekan-kejelekan pemerintah. Nggak ada aja baiknya sama sekali di mata Mbak pemerintahan ini, ya kan? Ya. Tapi ujung-ujungnya pasti nyalahin Pak Jokowi. Jelas. Udah kebaca, Mbak. Tapi Mbak, sebelum kita masuk ke pembahasan, tolong kasih judul dulu videonya. Apa judulnya? Jadi judul video ini, Indonesia bisa makin bobrok. Wah, serem banget judulnya. Indonesia bisa makin bobrok. Kayak pemikiran Mbak aja bobroknya. Ya udah lanjut. Tadi Mbak ngomong Indonesia ini bisa makin bobrok. Coba bahas sedikit. Apa aja yang mendasari Indonesia ini makin bobrok di mata Mbak? Apa? Coba. Jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Salah-salah dengan gaya serba gerusa-gerusu dan gedebak-gedebuknya, dan maaf sambil nampak ngos-ngosan, saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Jadi ini bisa, belum tentu. Ya. Masalahnya Mulyono terus saja menempel atau melekat dengan Prabowo. Ya. Dan cukup jelas dalam partnership Prabowo Jokowi, Jokowi menjadi partner yang senior. Wibawa Jokowi buat Prabowo jauh lebih besar karena Prabowo adalah partner junior. Ya jelas aja Mbak, secara mereka berdua itu kan bestian, saling nasehat menasehati ke arah yang positif, saling mensupport gitu. Kan udah dicoba dulu 2 kali pilpres di kubu Mbak. Pak Prabowo berada di kubu Mbak, kan sering Mbak nasehati. Tapi apa yang terjadi? Kekalahan 2 kali berturut-turut. Makanya Pak Prabowo udah nggak mau lagi nerima nasihat Mbak. Dan buktinya, pas Pak Prabowo merapat ke Pak Jokowi, langsung menang kan? Ya. Jadi Mbak maunya yang menasihati Pak Prabowo itu Mbak gitu? Saya minta waktu barang 10 menit. Oh gitu, ya udah. Untuk lebih jelasnya, mending kita tanya dulu Pak Prabowo ya. Ya. Ini parah nih. Pak Prabowo, sepertinya Mbak ini sirik Pak kalau Bapak dekat terus sama Pak Jokowi, apalagi bersalaman, mesra-mesraan. Sepertinya beliau sirik Pak. Dan ketika Pak Jokowi memberi masukan yang positif ke Bapak, dia nggak nerima Pak. Lucu juga. Coba deh sesekali Pak Prabowo minta nasihat ke dia. Mau nggak Bapak? Sorry ye. Sorry kata beliau Mbak. Anja. Saya agak terkesan melihat Pak SBY, Jokowi, sama Prabowo itu ada di sebuah panggung. Ya, saya lupa di mana panggungnya itu. Kesempatan apa saya juga lupa. Ini parah nih. Ya itu aja lupa. Emang rasa udah tiur ya. Kan belum lama ini kejadiannya mereka berada di satu panggung bertiga. Itu kejadiannya sewaktu peluncuran Danantara itu. Dasar. Ya udah lanjut. Mau ngebahas apa lagi sekarang? Danantara. Oh, Danantara. Ya. Oke, saya dengar. Apa? Inovasi Prabowo yang menggemparkan, yakni membentuk Badan Pengelola Investasi
BPI bernama Daya Anagata Nusantara. Kita lihat berbagai komentar anak bangsa yang sangat kritis dan masuk akal sekaligus realistis, bukan hanya terhadap Danantara tetapi juga pada Bank Emas. Ini enggak kurang dibahas ya. Misalnya hashtag tokoh Indonesia yang ditulis oleh Mangatur L. Paniroy, intinya dua proyek itu ambisius tetapi ada kekhawatiran besar. Apakah benar bisa membuahkan kemandirian ekonomi Indonesia atau justru menjadi ladang baru korupsi elit dan bencana finansial? Nah, sebagai sovereign wealth fund, aset awal diperkirakan mencapai 900 miliar dolar atau senilai 14.670 triliun rupiah. Banyak pihak yang mengumbar lamunan Danantara akan menjadi SWF, Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia. Ini luar biasa ya. Memang dana yang dibutuhkan oleh Danantara itu gila-gilaan. IKN Nusantara di Kaltim yang sekarang sudah jadi kota hantu saja seluruhnya menelan biaya 466 triliun. Hampir bisa dipastikan pembangunan IKN yang gagal total itu juga telah jadi ladang korupsi besar-besaran. Kebetulan Jumat pagi tadi ya, setelah sholat jamaah subuh di masjid dekat rumah saya, ada dosen Fakultas Ekonomi UGM yang ikut sholat. Nah, seusai sholat saya minta waktu barang 10 menit untuk menanyakan bagaimana kira-kira masa depan Danantara dari perspektif ekonomi. Ya, saya orang awam tanya seorang ekonom. Nah, kira-kira berikut ini yang dia sampaikan. Pertama, dari mana modal awal Danantara berasal? Pemerintah menyuntikkan dana segar sebesar 300 triliun yang diambil dari penyunatan anggaran sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Ya, dia ngebahas masalah efisiensi lagi. Kalau nggak ngerti nggak usah dibahas, malah nggak usah. Kalau udah dijelasin sama Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa tidak ada pemotongan anggaran di segi pendidikan itu nggak ada, Mbak. Mbak percaya aja sih sama berita-berita hoax gitu. Katanya profesor. Nih kita dengerin nih Bu Sri Mulyani nih penjelasannya secara detail. Dengerin, tidak ada pemotongan masalah pendidikan itu nggak ada. Ada juga di sektor lain. Kalau di pendidikan itu nggak ada potongan. Coba denger. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sementara itu beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP Kemendikti Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan
tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut. Tuh kan, emang udah pikun ya. Saya salah atau keliru? Intinya gini Mbak, kita beri dulu kesempatan kepada pemerintahan Pak Prabowo ini. Kan belum lama ini, baru aja sekitar 110 hari beliau memerintah. Ini parah. Saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Ini nih yang bikin Indonesia nggak maju, kayak pemikiran Mbak ini nih, selalu pesimis. Aduh gimana sih Mbak? Seharusnya Mbak itu memberi pelajaran politik yang baik terhadap masyarakat, terhadap generasi muda, bukannya malah menakut-nakutin. Aduh, parah ini Mbak. Udah, sekarang siapa yang salah? Saya Siapa? Namanya siapa? Ini parah. Amin Rais, hamba Allah yang serba lemah. Akhirnya dia sadar juga.